Seorang jaksa sedang membeli minuman dan tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang pelajar melepas jaketnya di sudut jalan, lalu berbicara dengan temannya menggunakan nada mencurigakan. Sebagai jaksa yang menangani kasus remaja, naluri profesionalnya langsung menyadarkan bahwa ini bukan hal sepele. Ia pun diam-diam mengeluarkan ponsel dan merekam percakapan tersebut. Malamnya, ia mengajak beberapa rekan kerja keluar dengan alasan ingin makan bersama, padahal ia sedang menyelidiki sesuatu. Ketika tiba di sebuah bar terkenal, salah satu rekan menegur, "Tempat seperti ini rawan masalah. Apa kau yakin?" Namun ia tetap tenang, santai saja. "Aku cuma ingin mencoba menu yang katanya spesial." Begitu duduk, ia memesan beberapa hidangan mahal hingga membuat teman-temannya heran. Tak lama, manajer bar datang membawa sebuah tablet, menawarkan apa yang disebut menu istimewa. Saat layar tablet itu menyala, mereka semua terdiam. Bukan daftar makanan yang muncul, melainkan foto-foto gadis muda dengan dandanan mencolok. Tanpa menunjukkan reaksi mencurigakan, mereka berpura-pura bersantai sambil diam-diam merekam. Sang jaksa kemudian mengikuti pelayan ke ruang belakang dengan alasan ingin melihat langsung. Di sana, ia menemukan sekelompok gadis yang jelas masih di bawah umur. Ia cepat-cepat mengambil beberapa foto sebagai bukti sebelum kembali ke meja, berpura-pura bercanda agar tak dicurigai. Tak lama kemudian, polisi datang dan menutup tempat itu. Beberapa gadis berhasil diselamatkan, namun satu orang belum ditemukan, gadis yang dilihatnya siang tadi. Ia pun melanjutkan pencarian hingga ke sebuah warnet di dekat sana, menyusuri tiap lorong dan ruang kecil tanpa hasil. Hingga akhirnya, ia melihat sekelompok siswa masuk ke toilet bertanda VIP. Saat seseorang keluar, ia menyelinap masuk dan terkejut mendapati ruangan rahasia yang digunakan untuk kegiatan ilegal. Di sudut ruangan, gadis yang dicarinya duduk dengan wajah pucat. Ia segera merekam situasi itu dan memanggil polisi. Tempat tersebut akhirnya ditutup permanen. Meski berhasil membongkar 2 kasus besar, tindakannya justru membuat atasannya marah. Kau tahu tidak, operasi ini bagian dari rencana besar kota. Karena kau bertindak sendiri, semua jadwal penyergapan berantakan. Ia hanya bisa menunduk, menyadari bahwa niat baiknya menimbulkan kekacauan. Beberapa hari kemudian, saat sedang beristirahat, ia menonton siaran langsung di internet. Sesuatu dalam video itu menarik perhatiannya. Ekspresi seseorang terlihat tidak wajar. Ia pun menyamar sebagai teknisi pemanas air. Setiap kali terdengar petir, ia mengetuk tangki air hingga terbentuk lubang kecil, lalu menuangkan cairan pewarna dan menempelkan nomor servis palsu. Tak lama, pemilik rumah benar-benar menelepon meminta perbaikan. Begitu masuk ke rumah itu, ia berpura-pura memeriksa sistem pemanas air sambil memperhatikan sekitar. Wanita itu buru-buru menawarkan sejumlah uang agar ia pergi. Namun ia menatapnya tenang dan berkata, "Apa yang kamu sembunyikan?"